Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembuatan video presentasi pada siang hari ini. Sebelumnya kami dari kelompok 3 yang beranggotaan 2 orang, yaitu rekan saya yang pertama Niputu Martinayani dengan NIM 201 705 1161. Kemudian saya sendiri Andik Muhammad Faiz dengan NIM 201 705 1162. Baik, di sini kami akan membahas mengenai regulasi dan standar akuntansi pemerintahan yang ada di Indonesia. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu regulasi dan standar akuntansi pemerintahan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi akuntansi pemerintahan di Indonesia. Next. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Next. Standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan jenis laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Basis penerapan akuntansi pemerintahan yaitu ada dua. Yang pertama, SAP berbasis kas. SAP berbasis kas. Basis akuntansi yang digunakan dengan laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Yang kedua itu ada SAP berbasis akrual. SAP berbasis akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berbasis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. Next. Yang ketiga itu ada proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Next. Yang pertama itu ada pengidentifikasian topik untuk dikembangkan menjadi SAP. Yang kedua ada konsultasi topik draft SAP kepada komite konsultatif. Yang ketiga dari terbatas. Yang keempat ada penulisan draft SAP. Yang kelima ada pembahasan draft SAP. Yang keenam ada penulisan draft publikasian SAP. Yang ketujuh ada konsultasi draft publikasi SAP kepada komite konsultatif. Yang kedelapan ada peluncuran draft publikasi SAP. Yang kesembilan ada dengar pendapat publikasi. Yang ke-10 ada, yang ke-11 ada permintaan pertimbangan kepada Badan Pemerintahan Keuangan atau BPK. Yang ke-12 ada pembahasan hasil pertimbangan BPK. Yang ke-13 ada konsultasi dalam rangka finalisasi SAP kepada komite konsultatif. Yang ke-14 ada finalisasi SAP, dan yang terakhir itu ada pengusulan SAP untuk ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Sekian presentasi yang bisa. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai 3 pembahasan tadi. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang poin yang keempat mengenai peraturan pemerintahan nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan SAP yang berbasis akrual. Peraturan pemerintahan nomor 71 tahun 2010 diterbitkan sebagai pengganti peraturan pemerintahan nomor 24 tahun 2005, yang mana diharapkan setelah peraturan pemerintahan ini terbit, maka akan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya, baik berupa peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintahan pusat maupun peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemerintahan daerah. Kemudian adapun perbedaan dari antara peraturan pemerintahan 71 tahun 2010 ini dengan peraturan pemerintahan lainnya, dalam peraturan pemerintahan 71 tahun 2010 terdapat 2 buah lampiran. Lampiran yang pertama merupakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014. Sedangkan lampiran yang kedua merupakan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis kas menuju akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014. Lampiran 1 berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan lampiran yang kedua berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Dengan kata lain, lampiran yang kedua merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada peraturan pemerintahan nomor 24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun. Baik, untuk berikutnya yaitu yang kelima. Yang kelima adalah pokok-pokok perbedaan SAP yang berbasis kas menuju akrual dengan SAP berbasis akrual. Pada tanggal 22 Oktober 2010 diterbitkan penerapan pemerintahan nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang menggantikan peraturan pemerintahan nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Kemudian jika pada peraturan pemerintahan nomor 24 tahun 2005 diatur mengenai standar akuntansi pemerintahan SAP yang berbasis kas menuju akrual, maka pada peraturan pemerintahan nomor 71 tahun 2010 terbagi atas 2 lampiran, yaitu SAP berbasis akrual dan berbasis kas maju dan berbasis kas menuju akrual. Kemudian berikut contoh-contoh pokok perbedaan SAP berbasis kas menuju akrual dengan SAP berbasis akrual. Yang pertama, seperti di dalam keterangan terdapat penyusutan aset tetap. Di dalam kas menuju akrual dia tidak diuraikan dalam kerangka konseptual. Kemudian di dalam akrual dia menjadi aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa aset tertentu seperti tanah yang mana mempunyai masa, manfaat, dan kapasitas yang terbatas seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tersebut. Kemudian yang kedua terdapat entitas akuntansi. Di dalam kas menuju akrual dia belum ada uraian mengenai
entitas akuntansi. Sedangkan di dalam akrual dia terdapat uraian mengenai entitas akuntansi. Kemudian yang ketiga terdapat entitas pelaporan. Di dalam kas menuju akrual dia terdapat pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, kemudian satuan organisasi di lingkungan pemerintahan pusat, daerah, atau organisasi lainnya yang diwajibkan menyajikan LK menurut peraturan perundang-undangan. Sedangkan di dalam akrual dia terdapat terdapat bagaimana disebutkan pada CTA, ditegaskan pula bahwa entitas pelaporan termasuk kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintahan pusat. Kemudian poin yang keempat yaitu peranan laporan keuangan. Di dalam kas menuju akrual dia terdapat pelaporan diperlukan untuk kepentingan seperti akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi. Kemudian di dalam akrual dia terdapat pelaporan diperlukan untuk kepentingan seperti akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi, evaluasi, dan kinerja. Baik, selanjutnya yaitu yang keenam, dampak penerapan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual. Di Indonesia sendiri laporan keuangan pemerintahan sangat menarik untuk dikaji mengingat semakin banyak tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik pusat maupun daerah. Yang mana kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, laporan keuangan pemerintahan atau BPK, dan kemudian fungsi dari laporan keuangan pemerintahan keuangan itu sangat penting, yaitu salah satunya ialah laporan keuangan merupakan gambaran kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya. Kemudian untuk peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintahan, merevisi Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan SPP yang berbasis akrual. Kemudian penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan atau aset yang lebih transparan dan akuntabel. Kemudian adapun tujuan dari penggunaan berbasis akrual. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penganggaran akuntansi dan pelaporan dan meningkatkan pengendalian fiskal manajemen aset. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintahan, informasi yang lebih lengkap bagi pemerintahan untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu mereformasi sistem anggaran belanja dan transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian poin yang ketujuh adalah tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia sejatinya telah dilaksanakan sejak tahun 2008 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemendaharaan Negara. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Pasal 36 Ayat 1 menyatakan bahwa ketentuan mengenai
ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16. Undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 tahun. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara pada pasal 70 ayat 2 dinyatakan ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13. Undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008. Kemudian namun pada kenyataannya sampai sekarang penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut belum terrealisasi dengan maksimal. Walaupun peraturan tentang standar akuntansi akrual telah diterbitkan, namun juga hal ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah dan harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur. Kemudian juga keberhasilan suatu perubahan akuntansi pemerintah menuju basis akrual agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan kinerja memerlukan upaya dan kerjasama dari berbagai pihak. Jadi itulah beberapa pemaparan dari saya dan juga rekan saya. Untuk selebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan, kami mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Saya mewakili rekan saya pamit untuk undur diri. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om.